Sebelum subuh ada teman-teman kita yang kencing dulu. Terus ini kita nggak kencing, nggak ada rasa kita. Nanti setelah sholat subuh kita kencing ke hamam. Ternyata apa yang kata kan? Padahal ingat-ingatan sekarang ya besar. Terus dia keluar tanpa mimpi kan? Oke. Bagaimana? Ya begini. Ada ini lumrah terjadi di pondok-pondok. Jadi misalnya ada ketika dia sholat subuh nggak ada rasa apa-apa. Ketika sholat subuh aman. Ya ternyata setelah sholat subuh dia pergi ke hamam. Dia lihat ke pulau Lekereng. Gimana hukumnya? Oh, lihat, maka kalau dia itu ngebikin pulau di sarungnya, lihat. Yang pertama, idukin baunya kayak gimana. Kalau dia baunya itu seperti ndak ada bau atau sengit-sengit misalnya, maka ida menek ini. Oke, tapi kalau misalnya di sana itu dia ada bau dan dia baunya kayak kemarin, kayak bau apa namanya tuh? Telur. Agak Mbak Sentia ngeru-ngeru. Kalau dia ngeru-ngeru baunya, maka dia itu adalah mani. Dan biasanya ada mimpi dan dia terasa kayak kemarin itu, maka dia itu mani. Kalau begitu modelnya ulangin. Kalau Anda meyakini itu mani sesuai dengan tanda-tanda ciri-cirinya, maka dia itu mani dan hendaknya mandi sholat subuh ulang. Tapi kalaupun misalnya pakai apa, kalau sudah meyakini itu bukan mani, maka silakan ulangi wudunya, diulangin, pakai kain yang lain, baru sholat. Kenapa? Kalau dia mazi dan lain sebagainya, maka dia itu pakaian sida hukumnya najis, harus diulang. Ustadz, misalkan kita udah bersih saat haid, itu pas zuhur, nah tapi kita mandi wajibnya pas asar, langsung mandi wajib, jangan ditunda-tunda. Ya, nggak perlu. Makanya yang penting itu harus sudah tahu bagaimana tanda-tanda darah haid itu terakhir keluar. Apa tanda-tanda darah haid itu terakhir keluar, itu harus ditahu supaya tidak ada keraguan nantinya. Oke, terus. Bagaimana cara membedakan air mani dan air mazi? Kemarin sudah. Satu pergi kemarin, beliau pergi kemarin jemput Syam kayaknya. Ya, di sini jemput kemarin. Nah, caranya membedakannya satu. Kalau air mani itu keluarnya itu ada rasa nikmatnya. Menarah hadidi. Kalau mazi nggak ada rasa-rasa apa-apanya. Kalau mani biasanya selesai keluar orangnya lemas. Kalau mazi biasa aja kayak kencing. Kalau mani itu dia baunya kayak timun telur, apa tuh putih telur. Timun telur saya bilang. Pokoknya Mbak Santa ngeru. Kalau sudah apa namanya? Kering. Kalau mazi biasa aja nggak ada bau apa-apa. Cuman dia amis aja kayak penek lah. Tapi dia tidak seperti penek banget. Oke. Kalau dia kental dan dia itu putih, dia nggak bening. Kalau dia putih maka dia itu mani. Dan ingat tadi biasanya arak nikmat-nikmat. Nah, kemudian ada berasa aja ida konsulatna. Enggak. Oke, makanya dilihat dulu kalau dia apa? Kalau dia misalnya hilang resen kan. Kalau dia misalnya apa namanya? Kalau dia misalnya
bening, maka itu mazi bukan mani. Kalau dia itu putih, kental-kental, maka itu mani. Maka lihat bagaimana modelnya. Dan paling cepat kita nanda itu baunya. Mau ngaru-ngaru jak mani. Ya. Apakah mazi membatalkan wudu? Iya, membatalkan wudu mazi itu. Karena dia najis. Misalkan yang kayak tadi itu, ya pilek misalnya, kamu yang endang tulung kita tambuang. Misalnya pilek nih. Boleh. Misal ada misalnya temennya hidungnya konslet. Ada orang dia nggak tahu nih yang keluar ini apa gitu ya. Dia bingung entah mani kah mazikah. Dia pengen cium juga, dia hidungnya lagi mampet. Hidungnya lagi konslet. Gimana? Boleh nggak ngasih orang untuk ngidukin kita? Boleh, silakan. Sok nembele bebatur dah. Mudah nembele jagonya. Oke, sampai di sini dulu. Insya Allah kita baca lagi pertemuan berikutnya. Ini penting juga, nanti kita baca juga bagaimana hukumnya mandi wajib. Apakah wajib pakai sabun dan pakai sampo? Wajib nggak? Pertemuan berikutnya insya Allah kita nanti ditanyakan. Saya lupa nanti ya. Oke, kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.